sejauh ini yang saya perhatikan berjalan dengan baik dan objektif ya menurut saya, tetapi kembali lagi penilaian orang lain kan saya tidak tahu. Secara pribadi saya katakan objektif. Ya, seperti biasa ya, seperti yang kalian tahu juga, pemilihan presiden dan wakil presiden sudah sesuai dengan prosedur. Walaupun hasilnya tidak bisa ditentukan, yang menentukan adalah suara seluruh masyarakat ya. Jadi sudah, menurut saya sudah bagus dan baik. Di pemilihan kemarin, alhamdulillah di TPS dan di sekitarnya tidak ada kendala apapun, berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, dan petugas pemilu pun melayani semua calon pemilih dan semua pemilih dengan ramah, sopan, dan sesuai dengan hak pilihnya masing-masing. Kendalanya mungkin di apa sih namanya, tata cara atau pemilihan di dalam satu TPU ya, pemilihan suara ya, TPS itu alurnya sih yang membingungkan aja gitu. Larangan pacar gimana ya, namanya kalau dikasih ya diterima, kalau enggak ya kayak biarin aja gitu aja. Serangan fajar pada umumnya sih emang sudah sering dilakukan, bahkan bukan tahun ini doang, dari tahun-tahun sebelumnya juga sering dilakukan. Pendapat saya sih seharusnya tidak, tapi karena ini sudah tradisi atau sudah jadi rahasia umum, jadi ya kita tidak bisa bertindak apa-apa. Saya rasa itu hal yang umum, dari dulu pun seperti itu. Tanpa itu tidak ada warna namanya kampanye. Kurang setuju karena sama saja membodohi masyarakat. Awal sudah curang dan kinerja kedepannya gimana? Dan di 2024 ada kemajuannya dalam penggunaan teknologi, tetapi masih ditemukan beberapa masalah seperti black campaign, buzzer politik di sosial media, dan isu intimidasi terhadap pihak lawan. Biasa ada sedikit permasalahan, maksudnya dengan adanya calon-calon itu biasanya ada sedikit antar pendukung yang menyerukan untuk memilih salah satu calonnya. Karena masih adanya money politik, masih ada apa ya, hal-hal yang tidak transparan lah, yang ditutup-tutupi. Ya, berkaitan sama pertanyaan tadi, ya kurang transparan aja. Kalau ini saya sih lebih transparan aja ya, gimana pun TPS-nya, suaranya dibiarkan masyarakat untuk menghitung, bukan cuma hanya panitia aja saja. Kekurangannya uangnya kurang. Emang dananya kurang. Karena apa? Kita tuh warga itu akhirnya nombok. Jadi contohnya begini, kan dananya dapat dari pemilik itu untuk TK, untuk kursi, untuk meja, ya. Anggaplah dikasih dananya itu anggaplah 15 juta. Tapi uang yang kita terima itu tidak sebesar itu. Jadinya dana tambahannya itu ya kita ambil dari kasih TK atau enggak dapat dari keluarga. misalnya satu PKS misalnya keterangan
contoh misalnya pas perhitungan suara, ya pas perhitungan suara pertama itu yang kita cari itu datanya dulu. Nah, kesalahannya ada di mana? Jadinya para saksi, para anggota KPPS dan para pengawas itu dikumpulin, yang melihat kesalahannya ada di mana, ya gitu. Terus dirembuki sama-sama supaya ada jalan keluar. Kalau bisa yang tahun yang akan datang kalau pemilu Mbak harus kayak petugas itu harus terjun ke bawah ngasih saran-saran sama masyarakat yang berhak memilih, hak pilihnya Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Menurut saya perlu ditingkatkan pengawasannya, hukum yang tegas terhadap pelanggaran serta edukasi politik sejak dini kepada masyarakat. Saran untuk melaksanakan pemilu tahun depan itu semua masyarakat tahu ya dan siap, dan kandidat-kandidatnya dipromosikan kepada masyarakat secara detail. Tidak hanya presiden dan wakil presidennya saja, kayak dari partai-partai juga agar masyarakat bisa memilih pilihannya secara dengan nalurinya gitu maksudnya. Ya. Pemimpin yang terpilih pasti harus bisa merubah negara ini, negara miskin menjadi negara kaya, negara susah menjadi negara makmur. Pada umumnya itulah hakikat seorang pemimpin, harus bisa mengubah sebuah negara menjadi lebih baik. Jika tidak bisa mengubah negara, fungsinya dia apa sebagai pemimpin? Semoga yang dia sampaikan pas perdebatan atau pidato itu bisa tercapai semuanya ya, bisa apa yang diomongin itu benar, tercapai deh semuanya. Untuk ikut menentukan masa depan bangsa dan memilih pemimpin yang bisa membawa perubahan yang positif. Dan mudah-mudahan pemimpin yang terpilih itu amanah, jujur, bisa membuat Indonesia itu lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, lebih sejahtera lagi. Sesuai dengan janji-janjinya. Kalau itu terlaksana, ya itu bagian kecil. Karena janji itu hanya pemanis. Tanpa pemanis, masyarakat tidak akan memilih beliau.